Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pelapisan sosial dan kesamaan derajat. Nah, untuk poin yang pertama kita akan membahas mengenai pelapisan sosial. Tentunya pelapisan sosial itu kan terdiri dari masyarakat ya. Nah, masyarakat itu terbentuk dari individu-individu. Dan individu-individu tersebut itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Jadi dengan perbedaan-perbedaan yang ada itu akan menimbulkan masyarakat yang heterogen dan juga akan mengakibatkan adanya pelapisan sosial atau pelapisan masyarakat. Pelapisan sosial atau pelapisan masyarakat ini juga bisa disebut sebagai stratifikasi sosial. Stratifikasi atau stratification ini berasal dari kata strata atau stratum yang berarti lapisan. Oleh karena itu, social stratification itu sering sekali diterjemahkan sebagai pelapisan masyarakat. Jadi, sejumlah individu yang memiliki kedudukan atau status yang sama menurut ukuran masyarakatnya itu dikatakan sebagai atau berada pada satu lapisan atau satu strata. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pelapisan sosial itu adalah pembeda antar warga di dalam masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara bertingkat. Nah, di samping itu juga pelapisan sosial ini merupakan ciri tetap kelompok sosial yang seperti apa sih? Ya, jadi pembagian dan pemberian kedudukan yang berhubungan dengan jenis kelamin itu nampaknya sudah menjadi dasar dari seluruh sistem sosial pada masyarakat kuno. Dan bahkan pelapisan sosial itu sudah ada sebelum masyarakat itu mengenal tulisan. Dan hal-hal itu terwujud dalam berbagai bentuk sebagai berikut. Yang pertama, itu adanya kelompok berdasarkan jenis kelamin dan umur dengan pembedaan hak-hak dan kewajibannya. Nah, untuk yang kedua, itu adanya kelompok pemimpin suku yang saling berpengaruh dan mereka itu memiliki hak-hak yang istimewa. Dan yang ketiga, adanya pemimpin yang saling berpengaruh. Yang keempat, adanya masyarakat atau orang-orang yang dikecilkan di luar kasta dan orang-orang yang di luar perlindungan hukum. Kemudian selanjutnya itu karena adanya pembagian kerja di dalam suku itu sendiri. Dan yang terakhir itu adanya ketidaksamaan standar ekonomi dan ekonomi itu secara keseluruhan. Nah, hari kita sudah membahas untuk poin yang pertama terkait pelapisan sosial, sudah tentang pengertiannya, lalu asal-asal katanya. Nah, sekarang ini untuk poin yang kedua, kita ini akan membahas mengenai terjadinya pelapisan sosial. Jadi, pelapisan sosial itu terjadi dengan dua cara. Yang pertama ada terjadi dengan sendirinya, kemudian yang kedua itu terjadi dengan disengaja. Untuk pelapisan sosial yang terjadi dengan sendirinya ini prosesnya itu berjalan sesuai pertumbuhan pada masyarakat itu sendiri. Sehingga ketika ada seseorang yang menduduki suatu lapisan atau suatu kedudukan pada lapisan tertentu, itu bukan atas dasar kesengajaan yang telah dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, namun hal-hal tersebut itu berjalan secara alamiah. Dan juga pengakuan-pengakuan terhadap kekuasaan dan wewenangnya itu juga terjadi dengan sendirinya. Nah, untuk pelapisan sosial atau pelapisan masyarakat yang terjadi dengan sendirinya ini, itu kedudukannya itu kan berjalan secara otomatis. Nah, bisa dilihat dari usia yang lebih tua, kemudian kepandaian yang berlebih, kerabat pembuka, kemudian karena tanahnya, dan juga bisa karena bakat seni yang dimiliki oleh seseorang, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada tadi kan terjadi dengan sendirinya. Nah, setelah itu ada terjadi dengan disengaja pelapisan masyarakat atau pelapisan sosial itu. Nah, pada terjadi dengan disengaja ini sudah tertata, sudah dibagi, sudah ditentukan secara jelas dan tegas wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, sehingga dalam suatu organisasi itu cenderung teratur. Jadi setiap orang itu bebas bertindak sesuai dengan kekuasaan dan wewenang yang mereka miliki, baik vertikal maupun horizontal. Nah, pelapisan sosial yang terjadi dengan disengaja ini bisa kita lihat pada organisasi-organisasi pemerintahan, organisasi partai politik, perusahaan-perusahaan besar, kemudian perkumpulan-perkumpulan resmi, dan lain-lain. Nah, oke, kita lanjut ke poin yang ketiga, yakni tentang
pelapisan sosial atau perbedaan teori sosial itu menurut sifatnya. Teori sosial menurut sifatnya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sistem pelapisan masyarakat yang tertutup dan juga sistem pelapisan masyarakat yang terbuka. Nah, untuk sistem pelapisan masyarakat yang tertutup ini, jika seseorang ingin berpindah dari suatu lapisan ke lapisan atas atau ke lapisan bawah, itu merupakan suatu ketidakmungkinan untuk terjadi. Nah, bisa terjadi kecuali ada hal-hal yang istimewa. Nah, untuk jalan satu-satunya supaya seseorang itu bisa menjadi anggota pada suatu lapisan tertentu dalam masyarakat adalah dengan adanya kelahiran. Pada sistem masyarakat yang tertutup ini bisa kita temui di negara India, di mana masyarakatnya itu terbagi atas beberapa kasta. Yang pertama ada kasta Brahmana, kemudian yang kedua ada kasta Ksatria, ketiga kasta Waisya, dan yang keempat adalah Pariya. Untuk kasta Brahmana ini merupakan golongannya dari para pendeta dan disebut atau dipandang sebagai lapisan tertinggi, lapisan pertama. Nah, untuk kasta Ksatria ini merupakan golongannya dari para bangsawan dan juga tentara dan dipandang sebagai lapisan kedua, kasta Ksatria itu. Nah, untuk yang ketiga ada kasta Waisya. Kasta ini merupakan golongannya dari para pedagang dan dipandang sebagai lapisan yang ketiga. Dan yang terakhir adalah Pariya. Pariya ini adalah golongan dari orang-orang yang tidak mempunyai kasta. Contohnya seperti gelandangan, para peminta, dan lain sebagainya. Itu untuk Pariya. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai pelapisan masyarakat yang tertutup. Jadi seperti itu. Mereka akan sulit berpindah dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya ini ada pelapisan masyarakat yang terbuka. Nah, untuk pelapisan ini, setiap anggota masyarakat itu mempunyai kesempatan yang sama untuk jatuh ke lapisan bawah atau malah naik ke lapisan atas. Jadi, ketika ada peluang, ada kesempatan untuk seseorang menempati kedudukan atau lapisan tertentu dalam masyarakat, jika memang ia mampu, maka ia berhak untuk mendapatkannya. Dan jika dia tidak bisa mempertahankan kedudukan yang ada dalam suatu lapisan tertentu, dia juga bisa jatuh ke lapisan di bawahnya. Nah, itu sesuai sekali pada di negara kita ini, yaitu negara Indonesia itu seperti itu. Ya, kita lanjut ke poin yang keempat. Tadi kan yang ketiga sudah tentang pelapisan masyarakat tertutup dan terbuka. Nah, selanjutnya ini adalah tentang teori tentang pelapisan sosial. Dan bentuk konkret daripada pelapisan sosial itu ternyata ada berbagai macam. Ada sarjana yang melihat bahwa pelapisan sosial atau pelapisan masyarakat itu hanya dapat dilihat dari satu aspek saja. Bisa dilihat dari aspek politis saja atau dari aspek ekonomi saja. Namun, di sisi itu, di samping itu pula ada pihak yang melihat adanya pelapisan sosial atau pelapisan masyarakat itu dilihat secara menyeluruh atau komprehensif. Dan oleh karena itu, masyarakat itu telah dibagi menjadi beberapa lapisan atau golongan. Nah, yang pertama, masyarakat itu dibagi menjadi dua lapisan, yakni ada kelas atas, upper class, dan kelas bawah, lower class. Dan yang selanjutnya ada masyarakat itu dibagi menjadi tiga lapisan, ada kelas atas, upper class, kelas menengah, middle class, dan lower class, yakni kelas bawah. Nah, yang terakhir ini masyarakat itu dibagi menjadi 4 lapisan. Ada kelas atas, upper class, kelas menengah, middle class, kemudian kelas menengah bawah, lower middle class, dan juga kelas bawah, lower class. Nah, untuk bentuknya, jadi itu bentuknya pelapisan masyarakat itu seperti piramida. Jadi dia lebih mengerucut. Jadi jumlah anggota masyarakatnya pada lapisan bawah atau kelas bawah itu lebih banyak dibandingkan dengan lapisan-lapisan ke atas. Ya, jadi kelas bawah itu anggotanya lebih banyak dibandingkan dengan kelas-kelas atas. Jadi bentuknya mengerucut ya, seperti piramida. Itu tadi tentang pembagian masyarakatnya. Nah, yang selanjutnya ini yang merupakan ternyata ada kriteria-kriteria atau ukuran-ukuran yang dijadikan patokan untuk menggolongkan seseorang atau anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan tertentu.
ada 4 ukuran. Yang pertama itu ada ukuran kekayaan, dan yang kedua ada ukuran kekuasaan, kemudian ketiga ada ukuran kehormatan, dan yang terakhir adalah ukuran ilmu pengetahuan. Untuk ukuran kekayaan ini, di mana seseorang yang mempunyai harta paling banyak, kekayaan yang paling tinggi itu berada pada lapisan tertinggi. Biasanya bisa dilihat dari bentuk rumahnya, kemudian barang-barang mewah yang digunakan, kendaraannya, perhiasan-perhiasan, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua adalah ukuran kekuasaan. Jadi, seseorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang yang paling tinggi itu berada pada lapisan tertinggi. Nah, untuk selanjutnya adalah ukuran kehormatan. Untuk ukuran ini, orang yang paling disegani, orang yang paling dihormati itu berada pada lapisan tertinggi. Biasanya ukuran kehormatan ini ada pada masyarakat tradisional, di mana mereka masih menganggap bahwa golongan tua itu merupakan orang yang paling sangat berjasa dalam masyarakat itu. Nah, untuk selanjutnya adalah ukuran ilmu pengetahuan. Nah, untuk ukuran ilmu pengetahuan ini sebenarnya hanya bisa dijadikan patokan untuk orang-orang yang hanya bisa menghargai ilmu pengetahuan itu sendiri. Kenapa? Karena saat ini sering disalahpahami terkait dengan ukuran ilmu pengetahuan. Banyak sekali orang yang menempuh pendidikan untuk mencari ilmu itu bukan karena semata-mata benar-benar untuk mencari ilmunya, namun hanya untuk mencari gelar sarjana saja. Padahal yang seharusnya yang menjadi patokan itu kan adalah ilmu pengetahuannya, bukan gelarnya. Jadi seperti itu. Nah, kita sudah sampai ke poin yang terakhir, yaitu tentang elit, kemudian massa, dan juga kesamaan derajat. Nah, untuk istilah elit sendiri, ini pengertian umumnya menunjuk pada sekelompok orang dalam masyarakat yang menempati kedudukan yang tinggi, itu elit. Dan Parson itu membagi elit menjadi 2 macam. Yang pertama ada elit internal, dan yang kedua ada elit eksternal. Elit internal ini menunjuk pada atau menyangkut dengan integrasi moral serta solidaritas sosial yang berhubungan dengan perasaan tertentu pada saat tertentu, kemudian sopan santun dan juga keadaan jiwa. Sedangkan untuk elit eksternal ini meliputi pencapaian tujuan dan adaptasi yang berhubungan dengan problem-problem yang memperlihatkan sifat yang keras, masyarakat lain, dan juga masa depan yang tak tentu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai elit. Yang selanjutnya adalah tentang massa. Massa ini menunjuk pada sekelompok orang pada kolektif lain yang secara elementer dan spontan yang dalam beberapa hal itu menyerupai crowd. Namun, tapi yang secara fundamental itu berbeda dengannya dalam hal-hal yang lain. Dan massa itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, anggota dari massa itu berasal dari seluruh lapisan dalam masyarakat, baik kelas atas maupun kelas bawah, sehingga kecakapannya, kemudian kemakmurannya, dan juga kebudayaan dari massa itu cenderung berbeda-beda. Yang selanjutnya, massa itu merupakan kelompok yang anonim, atau lebih tepatnya dapat dikatakan tersusun dari individu-individu yang anonim. Dan juga yang ketiga, ciri-ciri massa yang ketiga itu sedikit sekali terjadi interaksi. Yang dimaksud dengan interaksi di sini adalah bertukar pengalaman antara anggota-anggotanya. Nah, yang terakhir adalah sulit sekali dalam bertindak secara bulat sebagai suatu kesatuan yang utuh. Itu sulit sekali. Nah, itu tadi juga sudah tentang elit dan juga massa. Dan yang terakhir ini adalah tentang kesamaan derajat. Kesamaan derajat ini menunjuk pada sifat hubungan antara manusia dengan lingkungan masyarakatnya, di mana umumnya bersifat timbal balik. Dan tentunya setiap anggota masyarakat itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap pemerintah, negara, dan juga masyarakatnya. Untuk kesamaan derajat, pelapisan sosial dan kesamaan derajat itu mempunyai suatu keterkaitan atau hubungan. Pelapisan sosial itu kan merupakan pembeda antar warga ke dalam kelas-kelas sosial. Nah, untuk kesamaan derajat ini tentang bagaimana sih caranya
Jika ada kelas-kelas sosial, ada kelas atas, ada kelas bawah, itu tidak menimbulkan suatu perbedaan. Jadi, tidak ada yang menindas suatu kekuasaan tertentu. Sehingga kelas atas dan kelas bawah itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama di hadapan pemerintah dan negara. Dan tidak ada benteng pembatas atau dinding pembatas antara kelas atas dan kelas bawah. Nah, itu tadi penjelasan dari saya terkait pelapisan sosial dan kesamaan derajat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.